Ini parah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oten ini gak terima kalau kitabnya direvisi. Dan malah membalikan fakta kalau kitabnya Islam itu yang direvisi katanya. Dan sebel melihat video yang direvisi Alkitab mereka, yang uploadnya Ustadz Yusuf P di channelnya. Dan Oten ini mereaksi channel Yusuf P yang membahas tentang Alkitab mereka yang direvisi, yang dia merasa kitabnya direndahkan seperti kitab biasa-biasa saja. Sehingga dia sampai memfeming atau memfitnah isi Al-Quran dan katanya juga direvisi. Dan dia bikin video katanya direvisi tanpa data ilmiah monolog gitu. Oke, ini video jawaban Ustadz P dan sekalian dia terangi gitu. Inilah manuskripnya Al-Quran di zaman para sahabat Nabi, dan ditulis di Al-Quran sama seperti manuskripnya gak ada diubah-ubah atau dikurangi dan ditambah-tambah gitu sama seperti yang aslinya gitu. Ustadz Yusuf juga menerangkan sejarahnya pertama ditulis sampai kapan dijadikan ditulis melalui tulisan-tulisan para sahabat Rasulullah dan siapa yang diutus menulisnya dan siapa yang pernah bertemu Rasulullah dan menulisnya hingga terjadi manuskrip Al-Quran dan disimpan dan disalin. Dan kami menelusuri sejarah para sahabat menyalin dan sampai dibagi-bagi ke para sahabat yang lainnya, guna menghafalnya baru menyebarkan Islam dan Al-Quran ke seluruh dunia dengan cara berdakwah dengan cara Rasulullah. Dan Oten selalu menyangka atau ingin menyudutkan Al-Quran, supaya mereka itu mengklaim paling benar walaupun cara monolog tanpa ilmiah atau memfitnah dengan cara memframing gitu. Namanya Oten dan selalu memaksakan kehendak agar agama mereka klaim yang paling benar ternyata tambah gak benar. Karena mereka itu polemikus penghujat bukan apologet sejati. Di channelnya Bang Tri pendeta Murtadin ini yang bangga dengan kebodohannya sendiri yang direaksi oleh Bang Tri di channelnya Daniel Mananta di channel tetangga gue. Pendeta Hairul Anwar ini bikin malu di channelnya Daniel Mananta yang bilang bertemu Yesus Kristus itu harga diri kita gak ada seperti keset katanya. Daniel Mananta kaget dan pendeta membanting-banting jemaatnya di saat membaptis jemaatnya. Namanya Oten selalu bikin kesaksian melalui cerita bukan pakai data bukti gitu dan pendeta ini bilang saat membaptis dibanting jemaatnya terus keluar kodok dari mulutnya. Saya rasa Oten ini pembohong kata dia murtadin dan ternyata dia pernah bilang dia bukan murtadin. Kata Oten ini murtad, katanya di saat dia pernah sholat di saat di waktu di ayat pas dibacaan Sirotol Mustaqim kata dia merasa adem dan kok teringat dengan Yesus gitu. Oten ini sangat besar halunya dan jago menipunya walaupun bikin cerita walaupun halu tapi jago nipunya gitu. Ternyata pendeta Hairul Anwar ini istrinya ada 13. Mana ada di ajaran Kristen istri melebihi satu kecuali secara sembunyi-sembunyi gitu. Itu pendeta penipu pendusta dan di Kristen itu menjadi pendeta pasti cepat banyak duit dan membodohi jemaatnya dengan cara menjelekkan Islam. Si Ica, si pendebat atau host baru untuk pendebat-debat di TikTok, difitnah sige polemikus Kristen. Dan si Ica ngamuk-ngamuk karena difitnah sampai menyangkut keluarga. Kecuali pribadi Ica gak masalah. Kok menyangkut ke keluarga gitu? Polemikus Siger itu keterlaluan dan Ica tak mau diam begitu saja. Ica mengancam Siger polemikus Kristen itu akan dilaporin ke kantor polisi. Itulah polemikus Kristen yang ingin sekali menghujat Islam dan sampai Islam itu hancur dan mereka itu akan dapat uang dari donasi yang selalu mendukung si penghujat Islam. Kalau gak bisa menghujat akan disingkirkan termaksud seperti Ica. Wajarlah Ica gak tahu karena Ica itu masih tergolong baru dan masih tergolong orang awam gitu gak tahu di dunia debat berdasarkan polemikus Kristen penghujat yang menguasai di dunia debat Kristen dan menyingkirkan apologet Kristen karena gak mau menjadi polemikus Kristen. Itulah mereka para Oten Siger. Kalau gak mau menghujat disingkirkan dari dunia debat. Kalau di Islam gak ada yang mau menjadi polemikus seperti mereka yang Kristen. Islam itu murni dari membela iman atau namanya apologet Islam gitu. Beda dengan Kristen, harus menjadi polemikus Kristen penghujat baru bisa diterima dan didukung sampai diberi donasi bila bisa menghujat Islam. Dan kita beralih ke Tan Paragi yang menjadi mentor dari kelompok Christine Friends Indonesia.
Tanpa Ragi itu terkenal sebagai pengolok-olok Allah dan Rasul-Nya sampai Al-Quran dan hadis. Dan baru-baru ini Tanpa Ragi juga mengolok-olok syahadatnya Islam. Dan dia bikin lawan mainnya Abdul adalah dia sendiri. Dan dia gombong sendiri dan jawab sendiri. Dan artinya berdebat sendiri lawannya dia sendiri. Dan akhirnya dia menang sendiri. Tanpa Ragi ini seorang mentor si penghujat Islam yang berbahaya dibiarkan begitu saja. Dia itu sering bilang akan selalu mencari dan ajari menjadi polemikus si penghujat Islam di channel YouTube dikasih fasilitas dari handphone laptopnya dan sampai channelnya. Tanpa Ragi ini gak akan berhenti sampai Islam itu hancur dan mereka inginkan di Indonesia ini Kristen yang akan mayoritas dan Islamnya menjadi minoritas kalau bisa punah sekalian. Tanpa Ragi ini memang pintar dan licik dan punya ambisi dan punya misi dan jago memfitnah Islam dan bikin ayat Al-Quran dan hadis dicokologi seolah-olah ajaran Islam gak benar atas dari cokologi di fitnahannya. Ambisi Tanpa Ragi itu membuat agama Kristen itu menjadi agama yang jelek yang suka bikin rusuh bagi agama Islam. Kan Tanpa Ragi muridnya Christine Prince. Ajaran Christine Prince diadopsinya di Indonesia, melahirkan Islamophobia di Indonesia guna menghancurkan Islam supaya Kristen di Indonesia mayoritas Islam hancur gitu. Itu makanya kita jangan biarkan Tanpa Ragi dan kelompok polemikus penghujat Islam Indonesia berkembang dengan cara tambah besar gitu. Mudah-mudahan makin banyak channel muslim biar mengcounter channel polemikus Kristen penghujat dan supaya gak besar gitu. Berita selanjutnya datang dari Mihana si Ratu Play Victim Say Indonesia. Mihana itu mau memframing lagi dan mengatakan Ustadz Zuma itu kotoran seperti babi atau seenak jidatnya dia ngomong gitu. Tapi itu cuman alasan saja karena Mihana ini takut sama Ustadz Zuma itu, makanya dia menuduh yang tidak-tidak sama Ustadz Zuma. Mihana juga takut sama Umi Rifah sama Nandar gara-gara takut dihajar karena Mihana polemikus penghujat abal-abal bisanya asumsi monolog gak bisa kasih bukti atau datanya gitu, baru takut kabur dan bikin play victim mewek-mewek dalam fitnahannya. Ratu Play Victim ini gak boleh dibiarkan karena dia itu masih tergolong misionaris akut penghujat atau suka bertakiah dan ingin selalu memaksakan kehendaknya demi menipu audiens biar gak ketahuan kebohongannya. Si Ratu Play Victim Mihana ini orang licik dan bikin drama Korea, guna misinya yang menipu itu gak ketahuan oleh orang termaksud audiensnya. Dan Mihana, si Ratu Play Victim ini berusaha mempengaruhi Ika seorang host di acara debat live di TikTok. Mihana berhasil menurunkan Ustadz Zuma, karena Mihana takut berdebat dengan Ustadz Zuma dan bikin alasan berlebihan sampai menuduh Ustadz Zuma menjadi babi. Kurang ajar juga mulutnya si Mihana ini. Kan Mihana ini Ratu Play Victim akut gitu. Itu bukti si Mihana si Ratu Play Victim yang akut. Oke, kita sudahi konten berita ini dan dukung terus channel Islam dan supaya kita menghajar para polemikus penghujat di Indonesia. Dan dukung dengan cara subscribe agar channel kita ini berkembang dan tambah murah rezeki, amin amin ya rabbal alamin. Oke, tunggu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.